Nah, bagaimana caranya untuk mengkondisikan, memunculkan, untuk membuat kebahagiaan di dalam diri kita? Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kebahagiaan itu dibuat, bukan dicari. Ya, kita semua paham, kita semua tahu. Sudah barang tentu, semua orang, semua makhluk mendambakan sebuah kebahagiaan. Akan tetapi, perlu kita ketahui terlebih dulu, sebelum kita mendambakan, sebelum kita mencari kebahagiaan, kita perlu tahu dulu kebahagiaan itu ada di mana. Ya, kita perlu sadari hal ini bahwa kebahagiaan itu bukan di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan untuk itulah kebahagiaan itu hendaknya dibuat, bukan dicari. Ada sebuah ilustrasi. Kalau dulu ada seseorang yang celananya itu sobek, maka karena eman-eman kalau dibuang, maka celana itu dijahit. Nah, ketika anak ini menjahit celananya yang sobek, karena tidak hati-hati, pada saat memasukkan benang ke jarum, jarumnya itu jatuh. Nah, karena jarumnya jatuh, nah akhirnya dia mencari-cari di dalam rumah. Ya, dikarenakan di rumah itu gelap, maka dia punya pemikiran ingin mencari jarum yang jatuh itu di luar rumahnya, karena di luar rumah itu terang. Nah, disitulah kemudian ada tetangganya yang lewat. Karena melihat anak ini seperti orang yang sedang kebingungan, ditanyalah dia, "Sedang mencari apa, Nak?" "Saya mencari jarum. Saya ingin menjahit celana saya yang sobek." Jarumnya jatuh. Nah, kemudian tetangganya bertanya, "Tadi jarumnya jatuh di mana?" "Di dalam rumah." "Loh, kenapa kamu mencarinya di luar rumah?" "Karena mencari di dalam rumah itu gelap." Nah, seperti itulah. Tanpa kita sadari, kita sendiri pun sesungguhnya sama seperti anak ini. Ingin mencari kebahagiaan di luar diri kita. Bagaimana bisa bertemu? Karena kebahagiaan ada di dalam diri kita, maka kebahagiaan itu haruslah dibuat. Nah, bagaimana caranya untuk mengkondisikan, memunculkan, untuk membuat kebahagiaan di dalam diri kita? Yang pertama, hendaknya kita selalu berpuas dengan apa yang dimiliki. Sehubungan dengan 4 kebutuhan pokok: tempat tinggal, pakaian, makanan, obat-obatan, maupun yang lainnya. Hendaknya kita selalu berpuas dengan apa yang kita miliki. Selalulah mengucap syukur, sehingga kita selalu puas dan kita akan bahagia. Tidak membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan kepemilikan orang lain. Bersyukurlah, karena bersyukur adalah cara yang terbaik untuk mengatasi ketidakpuasan, sehingga kita bisa puas dengan apa yang dimiliki. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita harus memiliki sedikit keinginan. Kita harus bisa menyaring keinginan kita. Apa yang kita lihat di televisi sehubungan dengan iklan-iklan, kita harus betul-betul menyaring
kita harus betul-betul memahami mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Kita harus utamakan, prioritaskan kebutuhan yang utama. Karena kalau kita hanya mengejar nafsu keinginan, ingin ini, ingin itu, terlebih lagi nanti sampai utang-utang, ini akan membuat diri sendiri nanti akhirnya susah dan menderita. Punyailah sedikit keinginan dengan selalu mengucap kata cukup, 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 cukup. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa memunculkan kebahagiaan, hendaknya kita harus bisa mengurangi pengotor batin yang ada di dalam diri kita. Pengotor batin yang bersumber dari loba, dosa, maupun moha. Kita harus mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, demikian pula mengurangi kebodohan batin. Dengan cara kita harus sering-seringlah berbagi. Karena dengan berbagi akan membuat orang lain berbahagia, dan diri sendiri yang berbagi juga berbahagia. Memiliki pemikiran yang penuh cinta kasih, memiliki pemikiran yang penuh cinta kasih tanpa kebencian, dan sering-seringlah bermeditasi, karena ini akan mengkondisikan ketenangan batin, ketentraman, dan juga kebahagiaan dalam diri kita. Terus melakukan kebajikan supaya tidak ada penyesalan di dalam diri kita. Itulah cara-cara untuk membuat kebahagiaan di dalam diri. Karena kebahagiaan itu dibuat, bukan dicari. Terima kasih.